Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 8 Mei tahun 2022 adalah hari Minggu Paskah keempat, hari Minggu panggilan. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 13, ayat 14, dilanjutkan dengan ayat 43 sampai 52. Dari Perga, mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antiokhia di Pisidia. Pada hari Sabat, mereka pergi ke rumah ibadat, lalu duduk di situ. Setelah selesai ibadat, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 dilanjutkan dengan ayat 14b sampai 17. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya
dari segala bangsa dan suku, dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah tanggung jawab penggembalaan umat Allah. Pada hari Minggu Paskah keempat ini, gereja merayakan hari Minggu panggilan ke-59. Mengapa ke-59? Dan mengapa ada hari Minggu panggilan? Sejarahnya, itu terjadi pada masa pelaksanaan Konsili Vatikan II. Pada sesi awal konsili tahun 1963, mencuatlah keprihatinan besar pada inisiator konsili yakni Paus Paulus ke-6 tentang merosotnya panggilan imam pada sekitar tahun 1950-an yang telah melanda Eropa. Salah satu keprihatinan adalah tentang panggilan menjadi pelayan Tuhan. Pada saat itulah komitmen hari Minggu panggilan terbentuk didasarkan pandangan Paus pada radio message tanggal 11 April tahun 1965 bahwa panggilan akan berkembang kalau komunitas gerejawi sungguh-sungguh hidup mendasar pada Injil. Maka
dihitung sejak tahun 1963, sekarang gereja sudah merayakannya pada tahun ke-59. Amat berkaitan dengan itu, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 30 berbicara soal kedekatan antara seorang gembala dengan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik mengenal domba-dombanya. Mengenal di sini bukan sekedar mengenal nama atau wajah, tetapi juga sejarah, pergumulan, perasaan, kegembiraan dan kesulitan serta pergumulannya. Pendeknya, seorang gembala yang baik mengenal suka duka domba-dombanya. Kalau begitu, maka si gembala itu berandil dalam pertumbuhan hidup mereka, memberi makan, menjaga dan membela domba-dombanya dari para pencuri, bahkan membelanya dari serangan serigala yang menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba. Kualitas inilah yang membuat domba-domba mendengar suara gembalanya, karena mereka tahu persis bahwa dialah pemberi makan dan perlindungan. Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku." Kata mendengar di sini berarti mengikuti dan menaati perintah si gembala. Mereka itu bukan hanya mendengar perkataan Yesus secara langsung, tetapi termasuk orang-orang masa kini yang mendengar suaranya lewat kitab suci dan hidup sesuai dengannya. Mereka tak hanya mengenal suara gembalanya, mereka juga akan mengikuti gembalanya karena mereka tahu sang gembala akan menuntunnya kepada keselamatan. Saudara-saudariku terkasih, gembala yang baik adalah Yesus sendiri. Domba-domba adalah orang-orang yang percaya. Mereka ini adalah pendengar firman Allah sekaligus mengikuti Yesus. Dalam Injil dengan jelas dikatakan, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya." Mereka yang mendengar firman Allah serta mengikutinya mempunyai jalan keselamatan, yakni hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah suasana di mana orang hidup sesuai dengan firman Allah, dalam persatuan dengan Allah, dan dalam perlindungan dan berkat-Nya. Orang-orang percaya yang taat pada firman Allah dan mengikuti Yesus adalah mereka yang dilukiskan oleh kitab Wahyu. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya, mereka ini adalah orang-orang yang berjuang mengalahkan kepentingan diri, melawan bujuk rayu dunia, dan hidup di jalan yang benar. Contoh pengorbanan diri terdapat dalam teladan yang diberikan Paulus dan Barnabas dalam misinya di Antiokhia di Pisidia, sebagaimana dicatat oleh Kisah Para Rasul pada bacaan pertama, yang dengan gagah berani mewartakan firman Allah walaupun berhadapan dengan penolakan oleh kalangan tertentu,
bahkan pengusiran sebagai hasil hasutan hanya dari orang-orang tertentu. Saudara-saudariku terkasih, hari Minggu panggilan ini memberi warta kepada mereka yang terpanggil. Orang-orang yang terpanggil digolongkan dalam dua bagian, yakni panggilan kaum awam dan panggilan khusus. Kaum awam dipanggil untuk membangun kerajaan Allah lewat keluarga dan pekerjaan mereka di dunia. Panggilan khusus adalah mereka yang terpanggil untuk menerima rahmat tahbisan suci dan masuk dalam hierarki gereja, yakni uskup, imam, dan diakon. Tentu diandaikan termasuk panggilan menjadi biarawan-biarawati, serentak mengajak umat untuk hidup sesuai perutusannya dan kaum hierarki sesuai dengan martabat tahbisannya, agar menjadi gembala yang baik dalam melayani gereja dan umat Allah. Hari Minggu panggilan sekaligus menghimbau keluarga untuk mempersembahkan putra-putrinya bagi panggilan khusus ini, dan orang muda untuk membuka hati bagi panggilan khusus ini agar melanjutkan pelayanan penggembalaan gereja pada masa yang akan datang. Semoga demikian. Amin.